Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita memohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Imam Bukhari rahimahullah, baginda Rasul menceritakan ada satu kelompok para malaikat yang dinamakan ataupun dijuluki dengan para malaikat as-sabbahun, para penyelam dari kalangan para malaikat. Yasbahuna syarqan wa gharba, mereka itu menelusuri, menyelami barat, timur, utara, selatan bumi, mencari di mana adanya majlis ilmu. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika satu di antara mereka mendapatkan majlis ilmu sah, dia akan berteriak dengan suara yang keras sehingga didengarkan oleh para malaikat yang lain. Mereka mendatangi majlis ilmu tersebut dalam kondisi yadha'una ajnihataha, jadi mengepangkan sayap, membuka sayap mereka laba-laba untuk menaungi siapapun yang hadir di dalam majlis ilmu. Dalam hadis Safwan ibnu Asal, baginda Rasul mengatakan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu. Wa innal malaikah latadha'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Ketahuilah oleh kalian, kata Safwan ibnu Asal radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena meridai apa yang mereka tuntut. Meletakkan sayap dalam definisi bahasa Arab itu bisa diartikan dengan bentuk pengagungan. Kita kalau pemain sepak bola sudah pensiun, gantung sepatu, gantung raket bagi seorang pemain bulu tangkis. Bagi seorang malaikat, sosok malaikat yang tugas mereka sabbahun, menyelami dan terbang dengan sayapnya. Meletakkan sayap artinya meninggalkan terbangnya, memberikan pengagungan, memberikan penghormatan dan merendahkan diri mereka di hadapan para penuntut ilmu. Dalam satu arti yang lain, meletakkan sayap itu artinya mereka akan senantiasa memberikan pertolongan. Maka menariknya kita telusuri biografi para ulama salaf dari generasi tabi'in, tabi'in. Ketika mereka kesulitan, mereka akan mencari majlis ilmu. Jadi kalau sulit, cari majlis ilmu, karena di situ Allah menjanjikan ada pertolongan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mu'alam hudita anna afdalal minan. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam bait manzumahnya, wa'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad daram wa yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa yusilu al-'abda ila al-matlubi. Maka ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita ilmu. Itu ilmu yang sifatnya seperti apa? Yuzilu anka syakka wad daram. Jadi ilmu itu baru dikatakan nikmat terbesar, manfaat terbesar. Ilmu yang bermanfaat, yuzilu anka syakka wad daram. Ilmu itu mampu menghilangkan syak, jadi praduga, keraguan, tapi memberikan keyakinan. Wad daram, dan mampu menghilangkan kotoran, jadi mampu menghilangkan syubhat, keraguan, dan mampu menghilangkan syahwat, kotoran syahwat. Jadi ilmu itu baru kita katakan itu ilmu bermanfaat ketika dia berfungsi menghilangkan syak, praduga, sangkaan, keraguan-raguan, memberikan keyakinan, wadaran, dan menghilangkan kotoran kemaksiatan kepada Allah. Yusiful haqqa lidil qulub, kemudian dia menyingkap tabir kebenaran kepada orang yang punya hati yang bersih. Itu ilmu.
kalau belum mampu menyingkap tabir kebenaran dan justru membawa kepada keraguan ataupun makin menjadi-jadi dalam dosa, kotoran kemaksiatan, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kemarin kita berbicara tentang alasan kenapa kita itu diciptakan. Maka alasannya kita dapatkan dalam surat Adz-Dzariyat 56. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jins, aku tidak menciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali dengan alasan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu alasan kita diciptakan, Pak. Jin dari kata jin, nun. Kalau sudah bergabung dalam bahasa Arab 3 huruf ini, jim, nun, itu memberikan arti secara kolektif, bisa kita artikan dengan sesuatu yang tersembunyi. Jadi muncul kata jin. Jin itu sosok yang tersembunyi. Yarakum min haitsu la tarawnahum. Allah mengatakan dia bisa melihat kalian manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Maka dinamakan jin. Lahir kata janin. Janin karena dia tersembunyi di dalam perut seorang ibu. Lahir kata jannah. Jannah surga, karena rindangnya surga, pepohonan surga dan rindang daunnya itu menjadikan tersembunyi pandangan dari luar menuju surga, maka dinamakan dengan jannah. Lahir kata junnah. Junnah itu tameng, perisai. Karena kita ketika berperang bersembunyi di belakang tameng, maka dinamakan dengan junnah. Jadi kalau kata itu sudah terdiri dari 3 huruf jin dengan double nun, ini artinya sesuatu yang tersembunyi. Allah mulai dengan penyebutan jin, padahal jin itu tidak punya nabi dan tidak punya rasul. Wa ma khalaqtul jin, aku tidak menciptakan jin, karena proses penciptaan jin lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia. Maka Allah sebutkan jin sebelum manusia. Wal ins, al-ins manusia, illa liya'budun. Ini alasan kita diciptakan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin saya simpulkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran tauhid yang kita lakukan setiap pagi Sabtu ini kita sedang mempelajari kenapa kita itu diciptakan. Jadi kita realisasikan hikmah penciptaan Allah terhadap manusia dan jin. Itu kata Al-Quran, liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku. Maka lahir ayat yang tadi barusan kita baca dalam salat kita. Semua kita membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kuatkan kembali pernyataan kita pada minggu yang lalu. Sebelum ayat tentang ibadah ini hanya engkau yang kami khususkan untuk kami ibadahi, itu sudah ada ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada ilmu tentang Allah dan sifatnya Allah. Alhamdulillah, segala puji ikhtiyari, pujian yang memang lahir dari kecintaan dan pentakziman dan pengagungan, bukan pujian yang lahir karena keterpaksaan. Itu hamdul. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Coba kita perhatikan ini. Ini sifat-sifat yang mengajarkan kita untuk senantiasa mencintai Allah. Alhamdulillah. Hamdu itu lahir karena kecintaan. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberikan harapan. Ar-Raja, harus ada harapan. Maliki Yaumiddin, Raja penguasa di hari pembalasan, diberikan rasa takut, al-khauf. 3 ini sempurna keilmuan kita, baru menghasilkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang 3 tadi ayat sebelumnya itu tauhid al-ilmi,
kita mentauhidkan Allah dalam bentuk keilmuan dan keyakinan. Ini dulu harus kita sempurnakan. Nanti kita perhatikan kenapa etos ibadah kita justru melempem, lemah sekali. Kenapa orang dulu itu bergairah luar biasa dalam beribadah, berlomba-lomba untuk beribadah? Karena kurangnya keilmuan kita terhadap tauhid ilmi, tauhid keilmuan kita tentang Allah. Alhamdulillah tidak kita pahami, Ar-Rahman tidak kita pahami, Maliki Yaumiddin tidak kita pahami. Tidak mungkin kita mampu menyempurnakan tauhid pengamalan, tauhid amali. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in. Ilmu, amal. Kemudian Allah sebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu cuma didapatkan dengan ilmu, amal. 3 ayat keilmuan, 1 ayat tentang pengamalan. Ilmu harus lebih diutamakan, dikedepankan sebelum kita beramal. Kemudian Allah sebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, karena orang sesat itu bisa jadi karena beramal tanpa ilmu. Ad-dallin, orang-orang sesat, Nasrani, amal-amal tapi tidak punya ilmu. Ataupun ghairil maghdubi, orang-orang yang dimurkai, orang Yahudi, punya ilmu tidak mengamalkan. Maka satu jalan siratal mustaqim itu 3 ayat keilmuan, 1 ayat pengamalan, baru kita mendapatkan siratal mustaqim. Ada yang punya ilmu tidak mengamalkan, itu jatuh ke dalam ghairil maghdubi. Rasul mengatakan dalam satu hadis, al-yahud wa masyabaha, orang Yahudi dan siapa yang mengikuti cara mereka. Ad-dallin an-nasara wa masyabaha, orang Nasrani siapa yang mengikuti cara mereka. Jadi maka di sini kita perhatikan sangat penting ilmu tentang ketauhidan sebelum kita mampu mengaplikasikan tauhid. Iyyaka na'budu. Allah tadi mengatakan dalam surat Ad-Dzariyat 56, alasan kita diciptakan itu untuk kita beribadah. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang tidak mau beribadah. Atau orang-orang kafir di luar yang sama sekali tidak mau mengkhususkan ibadah mereka untuk Allah. Allah bisa memaksa sebenarnya, tapi Allah tidak mau ibadah dan ketundukan kita kepada Allah, kehambaan kita kepada Allah itu hasil dari proses paksaan. Tapi Allah mau ibadah itu lahir dari proses ikhtiar, pilihan, bukan paksaan. Maka di sini pertanyaan selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, soal tsalits, ma ma'na al-'abd, apa definisi makna dari abdun, hamba? Hamba itu maksudnya apa? Selalu kita mengatakan hamba, hamba, hamba. Saya hamba Allah. Dalam dunia ini kalau Anda tidak menghambakan diri Anda kepada Allah, Anda akan punya pilihan yang kedua untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Itu realitas hidup, Pak. Tidak mau kita menghambakan diri kita secara totalitas untuk Allah, Allah akan menjadikan kita menghambakan diri kita kepada selain Allah. Ini realitas hidup. Kita lihat di luar, kita tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Akhirnya abdul dinar, abdul darahim, jadi hamba uang, jadi hamba dinar, jadi hamba dirham. Atau jadi hamba para penguasa, jadi hamba para atasan, jadi hamba kantor, jadi hamba pekerjaan. Ketika kita tidak mau menyempurnakan secara totalitas menghambakan diri kita kepada Allah, itu pilihannya. Tapi ketika Anda mampu menghambakan diri Anda kepada Allah secara totalitas, tidak mungkin Anda akan jadi hamba untuk selain Allah. Anda akan merdeka. Tidak ada ketakutan kita saya dipecat. Tidak ada ketakutan kita saya akan berkurang rizkinya. Tidak ada ketakutan kita karena kita punya sifat saya hanya tunduk dan patuh. Saya hambakan diri saya itu hanya kepada Allah. Beliau bertanya, ma ma'na al-'abd?
Apa definisi dari seorang hamba? Beliau mengatakan secara bahasa, al-abdu in urida bihil mu'abbad mudhallal au urida bihi mutadhallil. Coba kita perhatikan ini secara seksama. Kata kehambaan yang berarti tunduk patuh itu punya dua makna secara bahasa, al-abd. Makna yang pertama kata beliau itu al-muta'abbad mutadhallil. Mutadhallil dan mudhallal. Ada hamba berarti mudhallal, yang dia terpaksa harus tunduk patuh. Ada hamba makna kedua kata beliau itu mutadhallil, dia memaksakan dirinya untuk tunduk patuh. Coba kita perhatikan ini. Rupanya ada hamba yang sifatnya umum, general, semua makhluk masuk, dan ada hamba yang memang secara ikhtiar pilihan dia ingin menjadikan dirinya hamba kepada Allah. Itu mutadhallil. Ada mudhallal, ada mutadhallil. Mudhallal, mau tidak mau dia harus tunduk patuh. Itu semua kita. Kafirkah, muslimkah, taatkah, tidak taatkah, munafikkah, semua kita. Kecil, besar, perempuan, laki-laki, kita mau tidak mau, semua makhluk itu harus tunduk patuh kepada Allah. Tentang ajal, tentang sakit, tentang rizki, tentang hal-hal pentakdiran Allah yang sudah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu Allah tetapkan. Itu mau tidak mau kita harus tunduk patuh. Orang kafir tidak bisa menolak sakit, tidak bisa menolak ajal, tidak bisa menolak takdir, semua. Jadi kita secara makna bahasa kata beliau, semua makhluk itu mudhallal. Wa imma fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidak ada satupun yang di bawah langit dan bumi kecuali bagi Allah dia akan mendatangi Allah dalam kondisi sebagai hamba. Itu semua kita hamba Allah. Itu hamba dalam makna yang umum. Mau tidak mau harus tunduk patuh. Orang kafir sakit, kita muslim, mukmin, taat, saleh, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sakit. Jadi kita perhatikan, cuma bedanya dalam hamba yang umum ini, ketika kita mampu berinteraksi dengan Allah, menghadapi takdirnya dengan tawakal dan nilai kesabaran, walaupun kehambaan yang umum, tapi Allah tinggikan derajat, Allah berikan pahala. Orang kafir nggak dapat itu. Ini definisi hamba secara umum. Jadi kita semua masuk. Tapi yang Allah inginkan, yang Allah puji, yang Allah maksud dalam surat Ad-Dzariyat 56 tadi, aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hambaku. Itu bukan hamba yang mudhallal, tapi hamba yang mutadhallil, yang memaksakan dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah. Ini hamba yang kita inginkan. Ini hamba yang dimaksud iyyaka na'budu, maqam al-ubudiyah, maqam posisi kehambaan. Dia merendahkan dirinya dan tunduk patuh hanya kepada Allah dengan segenap ikhtiar pilihannya. Itu dipuji luar biasa dalam Al-Quran. Menariknya kalau kita buka konsep tarbiyah, pengasuhan Allah terhadap baginda Rasul, ketika Rasul diberikan perintah, ketika Rasul ditegur atas kesalahannya, Allah memanggil baginda Rasul itu dengan sebutan yang sangat lembut, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, wahai Rasul, wahai Nabi. Ini kalau kita buka Al-Quran, Pak. Kalau Rasul sedang ditegur, coba buka surat At-Tahrim. Rasul dalam satu riwayat penafsiran disebutkan Rasul mengharamkan untuk meminum madu. Mengharamkan. Kisahnya panjang, kemudian Rasul tiba-tiba mengharamkan.
datang teguran dengan lahirnya surah At-Tahrim, pengharaman. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, dipanggil dengan nabi. Jadi bukan seperti gaya pengasuhan kita, kalau lagi negur, kalau lagi marah itu sumpah serapah. Allah kalau lagi menegur baginda Rasul itu justru menggunakan panggilan ya ayuhan nabi. Sepatutnya pengasuhan kita seperti itu. Tapi ketika Allah sedang memuji baginda Rasul, Allah akan menyebutkan Rasul itu abdun, hamba. Coba buka surat Al-Isra ayat pertama, perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul. Selepas tahun kesedihan, baginda Rasul dalam kondisi hati yang sangat sedih. Allah ingin membahagiakan baginda Rasul, ingin menampakkan kekuasaan terhadap baginda Rasul. Allah berikan baginda Rasul perjalanan yang menakjubkan, mukjizat. Itu Isra Mi'raj. Isra sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah melakukan perjalanan Isra bi'abdihi, dengan hambanya, bukan dengan rasulnya, bukan dengan nabinya, tapi dengan hambanya. Jadi ini maqam, posisi ubudiyah, dipuji luar biasa. Wa annahu lamma qama Abdullah, Quran surat Al-Jin ayat 19. Ingatlah oleh kalian ketika Abdullah, hamba Allah itu berdiri, yad'u, mendakwahkan kepada Allah. Kadu yaqulu alaihi ibadah, semua mereka mengitarinya dalam kondisi memusuhinya. Abdul. Jadi posisi dakwah, posisi Isra. Ditanyakan kepada baginda Rasul nama yang paling dicintai oleh Allah, baginda Rasul mengatakan Abdullah, Abdurrahman. Abdul, hamba, hamba Allah, dan hamba Ar-Rahman, hamba, nama paling dicintai. Walaupun nama ini kelihatan makin jarang kita berikan nama dengan Abdullah, dengan Abdurrahman. Malay hana mengatakan mutuhatan. Soalnya dari Mameh Idihnan ke Abdullah, seolah-olah itu bukan nama yang baik, padahal bagi baginda Rasul itu afdal, nama terbaik, ahabbul asma ilallah, nama paling Allah cintai. Kasih nama anak Abdullah, kasih nama anak Abdurrahman. Nama lain yang paling dicintai Hammam wa Harith. Hammam, jangan pakai ha dalam rukun. Kalau hak dalam rukun, hammam jadinya kamar mandi, WC. Tapi ini hammam, nama paling dicintai oleh Allah. Hammam, orang yang punya integritas tinggi, punya semangat, keinginan dan cita-cita tinggi. Hammam. Ataupun Harith, seorang pembaca urung mu'u yang luar biasa Allah cintai, menunjukkan eksistensi dan kinerja yang keras. Harith, pembaca. Itu nama-nama apa yang Allah cintai. Tapi yang paling Allah cintai Abdullah, Abdurrahman. Kenapa? Di situ ada bentuk penghambaan kita hanya kepada Allah. Maka ini maqam, posisi al-ubudiyah, posisi kehambaan. Tunduk. Tapi tunduknya bukan paksaan, ikhtiari, pilihan. Tunduk atas dasar pilihan. Setidaknya kehadiran kita pagi ini kita sudah membuktikan kalau kita berikhtiar untuk mendatangi salat berjamaah, berikhtiar untuk duduk di dalam majlis ilmu tanpa paksaan, tanpa ada iming-iming. Kita ingin membuktikan diri kita kepada Allah kalau kita memilih ubudiyah kepada Allah dibandingkan ubudiyah kepada yang lain, dibandingkan ubudiyah kepada keinginan, hawa dan nafsu kita sendiri. Coba kita perhatikan. Jadi hamba itu ada dua nih. Hamba yang dipaksakan mau tidak mau jadi hamba, itu semua kita hamba Allah, mengikuti takdir Allah, mengikuti ajal Allah, mengikuti sakit, mengikuti semua yang Allah takdirkan. Tapi yang Allah inginkan itu hamba al-mutadzallil. Dia memang memilih untuk tunduk patuh itu hanya kepada Allah.
Maka beliau mengatakan, wa in urida bihil 'abid yuhibbul mutadallil. Kalau yang dimaksud dengan hamba itu orang yang mencintai Allah, kemudian dia mengkhususkan ketundukannya kepada Allah, khassa dzalika bil mu'minin, maka ini kehambaan yang khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi ini ubudiyah khusus, bukan ubudiyah umum. Ubudiyah umum kalau kita mukmin, kemudian kita berinteraksi dengan Allah sebagaimana aturan Allah, kita dapat pahala. Sakit, berguguran dosa dalam hadis Imam Abu Daud. Dalam hadis Imam Muslim itu Allah mukaffir li sayyi'ah, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita berguguran. Itu kehambaan yang sifatnya umum. Kalau kita khususkan dengan kehambaan yang khusus, maka itu bisa menjadikan ibadah. Kemudian pertanyaan selanjutnya beliau bertanya, kalau demikian, mahiyal ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini kita pahami dulu, definisi ibadah bukan definisi yang sempit. Sekarang di luar dibuat definisi-definisi sempit. Anda di masjid ibadah, di kantor beribadah. Kita patihah kitab, untuk backup, Anda itu merasa. Di kantor jangan. Mau untuk backup Anda merasa. Di tempat kerja jangan bawa-bawa agama. Ibadah di masjid, gini ibadah. Ini fokus, disempitkan pemaknaan ibadah. Orang Barat dulu menyempitkan pemaknaan ibadah dengan lahirnya liberal, lahirnya sekularisme. Karena mereka sudah mengakui ibadah mereka membawa kepada kemunduran. Agama mereka, kalau makin mereka yakini, mereka makin mundur. Tapi kita beda. Kalau agama kita tinggalkan, realitasnya kita makin mundur. Itu fakta. Lihat orang Barat meninggalkan agama mereka, berduyun-duyun, maju. Peradaban mereka meninggi, naik peradabannya. Tapi kita, peradaban dulu 2/3 dunia ini dikuasai di tangan-tangan kaum muslimin. Tapi ketika kita mundur meninggalkan agama kita, peradaban kita hilang, peradaban kita menurun. Ini beda kita dengan mereka. Kalau mereka tinggalkan agama supaya maju, kalau kita kembali ke agama supaya kita maju. Apa definisi ibadah? Beliau membawa definisi yang jami' mani', definisi yang sangat sempurna untuk ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali zahirah wal batinah wal bara'ah mimma yunafi dhalika wa yuzaidu. Beliau mengatakan ibadah itu satu nama yang jami', yang include, masuk di dalamnya semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal, baik dari ucapan yang zahir, wal batinah, dan ucapan yang batin, perbuatan yang zahir dan perbuatan yang batin. Jadi syarat ibadah satu. Dalam definisi ini, dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Coba ini kita pahami dulu semua. Kalau kita pahami hakikat ini, rupanya banyak sekali ibadah yang sudah kita lakukan selama ini kita tidak meniatkan itu sebagai sebuah ibadah. Tiap hari keluar pagi mencari rezeki, pulang sore, kita lupa kalau itu hakikatnya ibadah yang luar biasa sedang kita lakukan. Dalam satu hadis, wa rajulun kharaja li hajati waladihi saghir, orang yang keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Kita setiap pagi keluar itu memenuhi kebutuhan anak kita yang paling kecil atau anak-anak kita di rumah. Fahuwa indallah sadaqah, maka itu sedekah. Wa luqmatun, satu suap nasi, tudkhiluhu fi fibra'ati, yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu di rumah. Jadi jangan cuma dihidang, diletakkan di atas meja makan, tapi dihidang, diletakkan di atas meja makan, diambil suap nasinya, dimasukkan ke mulut istrinya supaya sempurna sedekah. Enggak tabu, Pak, enggak tabu.
hana mangat dikalan liana umur kan 60. Tidak tabu. Rasul melakukan. Umur beliau hampir 60. Beliau masih menyuapkan nasi kepada Aisyah, menyuapkan nasi kepada anak dan istrinya baginda Rasul. Tidak tabu itu, tidak tabu, sama sekali tidak tabu. Tudkhiluhu fi imra'atik, yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Kalau kita pahamnya secara harfiah, ambil makanannya, masukkan ke mulut, bukan cuma meletakkan di atas meja makan. Ibadah, sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian menggauli istri kalian, maaf cakap, nafsu syahwaniyah, syahwat. Tapi ketika kita letakkan di tempat yang halal, itu sudah jadi sedekah, sudah jadi berpahala, jadi ibadah. Ibadah, rupanya semua ibadah. Anak kita pergi sekolah, kita pergi mengajar, kita pergi kantor, bahkan kita bermain pun, ketika kita khususkan Allah mencintai, Allah meridai, itu sudah bernilai ibadah. Ma min muslim yazra'u zar'an aw yakhrisu qarsan, tidak ada seorang muslim. Coba pahami satu hadis ini kampung kita Lung Raya ini luar biasa ke depan. Tidak ada seorang muslim, kata baginda Rasul, yaghrisu gharsan, menanam, yaghris itu menanam pohon yang berbatang, yang berbuah berbatang. Au yazra'u zar'an, menanam pohon tanaman yang tidak berbatang. Dia tanam pohonnya, fayakulu tayrun, ketika dia berbuah datang burung, au bahimah, binatang ternak memakan, burung memakan, au insan, manusia juga memakan, illa kana lahu bihi sadaqah, itu jadi sedekah untuknya. Hadis Imam Muslim. Coba kalau kita punya pikiran Islam tadi, di jalan kita lihat gersang sekali kita tanam pohon berbuah, pohon berbuah. Satu masyarakat menanam satu pohon, itu go green. Itu program orang barat, padahal Islam mengajarkan kita luar biasa detailnya. Penghijauan luar biasa. Saya sering mengatakan ke pihak kampus itu di Darussalam, saya lihat penghijauan luar biasa. Tapi hampir tidak ada pohon yang berbuah. Coba kalau kita ganti, pohon-pohon itu kita ganti dengan yang berbuah sepanjang jalan itu. Para mahasiswa kita pulang dari kampus, mereka tidak kelaparan. Tidak ada yang jatuh pingsan karena belum makan. Tidak ada. Sedekah, kata Rasul. Bahkan kita tidak meniatkan. Para ulama mengatakan Anda menanam, bahkan Anda niatnya saya menanam ini supaya saya bisa memanfaatkan nantinya, saya jual hasilnya, anak saya mau makan nantinya, tapi tiba-tiba ada burung yang makan. Itu sudah jadi sedekah untuk Anda walaupun tidak Anda niatkan. Ini ibadah sosial. Ibadah sosial. Kalau semua kita paham ibadah sosial, bagaimana kemuliaan ibadah sosial? Hana he bagi sini. Semua orang paham. Yazra' au yakhris, menanam pohon berbuah dimakan. Optimis, Muslim itu optimis. Yang kita berpikir nyohek tak pula hana itu mau. Rasul mengatakan Anda tanam, dia akan dimakan. Seolah-olah baginda Rasul sangat optimis, dia berbuah dan dia akan dimakan. Itu semua sedekah. Sedekah. Tapi ruh ibadah ini, ibadah sosial ini yang sudah melempem dan jatuh, ruhnya itu sudah hilang. Lihat dulu di zaman baginda Rasul, ketika kita baca kadang-kala air mata kita menetes. Rasul itu cukup dengan satu teriakan, saya butuh sekian, siapa yang mau? Saya butuh ini, siapa yang mau? Mereka berdiri luar biasa. Ya Rasul, saya punya ini. Ya Rasul, saya punya ini. Ya Rasul, semua harta saya lillah. Ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya itu sudah mengumpulkan semua kebaikan, pahala mereka semua itu, sedekah mereka, infak mereka, bangun ini mereka, kami orang fakir ini enggak ada pahala. Ada orang yang seperti itu zaman baginda Rasul, sedih mereka tidak punya pahala. Ya Rasul, ajarkan kami sesuatu yang kami bisa berpahala seperti mereka.
Rasul ajarkan tusabbihuna 33, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kalau kalian amalkan ini, kalian bisa menandingi pahala mereka. Tiba-tiba yang kaya mendengar juga hadisnya, kemudian mengamalkan. Yang kaya, oh hana cantaganya urung gatin karena pahala luar biasa kata dengan tayo. Mereka juga mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Datang orang fakir ini dalam kondisi menangis kepada baginda Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, orang kaya pun mengamalkan. Fadlullah yutihi man yasha, kata baginda Rasul. Itu karunia Allah, Allah kasih kepada siapa yang dikehendaki. Berlomba-lomba. Kalau kita ini seolah-olah cerita-cerita fiktif. Ini cerita-cerita fiktif, mana mungkin lagi ya. Tidak mungkin Utsman itu berdiri di hadapan baginda Rasul mengatakan 600 ekor unta lengkap dengan perbekalan di atas pundaknya, ya Rasulullah, itu lillah. Siapa lagi kata baginda Rasul ketika perang Tabuk? 600 ekor unta lengkap dengan itu lillah, 3 kali Umar. Utsman. Ini cerita-cerita seperti ini kita maunya dengan pemahaman tauhid dan ibadah yang benar. Itu akan lahir di sini. Ini Pak Gesyekenyo masjid mantang kurungnya. Jadi itu bukan sesuatu yang bertahun-tahun harus kita tunggu supaya terrealisasi. Saya punya sekian, saya punya sekian. Luna kemudahan, saya punya ini, saya punya itu. Coba kita pahami ini, hakikat ibadah. Ini jamaah rahimakumullah. Barangkali ini sedikit apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan.